Shalom Hosana Kids, selamat pagi dan selamat tahun baru. Nah, ini pertama kalinya kita ibadah ya di Hosana Kids ini. Udah kangen belum mau memuji Tuhan? Kangen. Udah kangen belum mendengarkan firman Tuhan? Kangen. Nah, sebelum kita kangen-kangenan, kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini sehingga kami boleh menonton, kami boleh ikut bernyanyi, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pimpin kami, Tuhan Yesus sertai kami selama kami beribadah sampai selesai. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Hosana Kids, gimana nih kabarnya? Kita udah lama ya gak ketemu ya. Gimana nih, udah siap untuk memuji Tuhan belum? Tapi sebelumnya, mari kita semuanya berdiri. Masih ingat gak sama yel-yelnya? Masih ya, masih beberapa tahun yang lalu kok ya. Yuk semuanya berdiri, kita yel bareng-bareng ya. Kakak-kakak udah siap? Oke, Hosana Kids, sehat, ceria, sukacita, berani, tapi berbeda. Sekali lagi ya, Hosana Kids, sehat, ceria, sukacita, berani, tapi berbeda. Nah, mari kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Bapak Abraham.
Kiranya apa yang kami dengarkan hari ini bisa menjadi berita bagi kami dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sedang mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Nah, gimana memuji Tuhannya? Seru kan? Penuh dengan semangat dan sukacita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Ambil Alkitabnya dulu. Ayo ambil Alkitabnya. Ambil Alkitabnya. Kalau sudah diambil, sudah siap Alkitabnya, kita buka di kitab Matius pasalnya yang ketiga ayat 13 sampai 17. Coba dilihat di situ ada cerita apa? Matius 3 ayat 13 sampai 17. Dilihat di situ ada cerita apa ya? Ceritanya tentang tentang Yesus dibaptis. Tentang apa ceritanya? Tentang Yesus dibaptis. Nah, kalau pada zaman dahulu pada zaman dahulu, zamannya Yohanes Pembaptis, dia seorang pengajar yang mengajarkan tentang ketuhanan, mengajarkan tentang Allah kepada penduduk. Itu baptisan itu artinya penebusan dosa atau pembersihan dari dosa. Jadi pada zaman dahulu itu ada sebuah keyakinan bahwa dibaptis itu berarti membersihkan dosa. Jadi orang yang sebelumnya ada di dalam dosa itu hidupnya seperti apa? Hidupnya kelam, banyak dosa ya. Kemudian sama Yohanes Pembaptis, orang tersebut akan dibaptis di air. Warnanya apa ini air? Biru. Warnanya biru. Setelah dibasuh dan dicelupkan ke dalam air ya, dibaptis, orang tersebut akan lahir baru dan menjadi Putih. kudus, menjadi putih, bersih, menjadi kudus. Jadi dalam baptisannya Yohanes Pembaptis itu orang yang berdosa dibaptis, kemudian dia akan bertobat, akan berhenti berbuat dosa. Nah, pertanyaannya, Tuhan Yesus itu ketika datang, ketika lahir, emangnya berdosa ya? Enggak. Tuhan Yesus itu tidak berdosa ketika dia lahir ke dunia. Tapi kenapa harus dibaptis sama Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis pun juga sebelumnya sudah menolak. Aduh, jangan aku yang baptis, harusnya engkau yang membaptis aku, bukan aku yang membaptis engkau. Karena kenapa ya kira-kira Tuhan Yesus kok dibaptis? Tuhan Yesus dibaptis itu untuk menyatakan semua kehendak-kehendak dan rencana Tuhan di dalam diri Tuhan Yesus. Jadi ketika ada banyak orang di sana yang sudah menerima pengajaran dari Yohanes Pembaptis, melihat Yesus dibaptis, kemudian ada suara dari surga dan juga ada Roh Kudus yang datang menyerupai burung merpati. Kemudian ada suara dari surga yang mengatakan bahwa inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Lah, dari suara itu akhirnya orang banyak di sana itu tahu, oh ini toh Mesias itu, oh ini toh juru selamat itu, oh ini toh anak domba itu yang sudah diramalkan bertahun-tahun sebelumnya. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir itu ada nubuat-nubuat, ada ramalan dari para nabi-nabi kalau akan ada seorang Mesias yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia dan kemudian dibaptis adalah untuk menyatakan diri bahwa dialah Mesias itu, supaya orang-orang di sana itu tahu bahwa yang dibaptis ini adalah Mesias. Jadi tujuan Yesus dibaptis bukan karena bertobat dari dosa, bukan karena dia berbuat dosa, tapi karena Tuhan
kita ingin menyatakan bahwa Yesuslah adalah Mesias atau penyelamat kita. Kalau baptisan sekarang bagaimana? Apakah kita kalau dibaptis terus kita juga Mesias? Enggak ya. Kalau baptisan sekarang itu menyatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita adalah anggota tubuh Kristus. Jadi kita kalau dibaptis itu kita sudah berkomitmen kalau saya adalah pengikut Kristus, saya adalah anak Allah. Tapi dibaptisnya kalau sudah besar. Biasanya itu usia pemuda, usia SMA itu baru dibaptis di gereja. Dan kalau sudah dibaptis, sudah menandakan kalau dia adalah pengikut Kristus dan dia adalah anggota tubuh Kristus atau anggota gereja. Kalau anak-anak gimana? Kalau anak-anak itu tugasnya adalah mempersiapkan diri sebelum dibaptis. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, sekolah minggu. Jadi mempersiapkan diri betul-betul sebelum menjadi pengikut Kristus yang sudah dibaptis. Seperti itu. Jadi tugasnya sekarang adalah tadi ya, berdoa, membaca firman, dan sekolah minggu yang rajin sampai nanti suatu saat dibaptis dan menjadi pengikut Kristus yang setia dan sudah bisa melayani Tuhan dengan baik ya. Sekarang kita ambil lagi Alkitabnya nih. Di Alkitab ini coba buka Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Cari ya. Roma pasal yang ke-8 ayatnya ke-14. Ini ayat hafalan untuk minggu depan. Kita baca sama-sama ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, dihafalkan ya. Karena kita semua adalah anak-anak Allah, jadi kita harus mempersiapkan diri sampai kita dipimpin langsung oleh Roh Allah. Nah, kita berdoa ya, karena kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya kami anak-anak-Mu boleh mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang setia, seorang pekerja Tuhan yang setia. Terima kasih ya Bapa, karena kami melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan kiranya sertai kami sepanjang hari dan beri kami sukacita. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, sekarang waktunya memberikan persembahan ya. Caranya, masukkan ke dalam amplop yang di luarnya dituliskan dengan tulisan Hosanna Kids. Setelah itu, minta tolong mama, papa, atau kakak untuk membantu membawanya ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Sekali lagi, jangan lupa untuk menulis tulisan Hosanna Kids di amplopnya. Tuhan Yesus memberkati.